Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, Mas Umar Syarif. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Apa kabar Mbaknya juga dan semuanya? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Semoga baik-baik juga teman-teman yang lagi menonton live kita ini. Nah, Mas Umar Syarif, ini ceritain dulu dong. Nih, Mas Umar tuh nggak di Indonesia loh. Mas Umar tuh di Swiss. Benar nggak, Mas? Di Swiss ya, di Swiss. Nah, Panjang ceritanya. panjang. Nih, Jadi, tahan dulu nih. ya, yes, Eh, yes, yes. aku mau nanya dulu nih, di Hmm, Swiss. Ini kan di Jakarta lagi pada physical distancing, lagi ada PSBB iya. gitu ya. Gimana kalau misalnya di Swiss nih, ini terkait COVID-19 sendiri? Kalau di Swiss, di Eropa itu dari awal ya sudah mulai dalam arti di lockdown ya. Jadi Hmm. bukan hanya seluruh Eropa. Jadi di Swiss sudah hampir 3 minggu lebih. Jadi semua sekolah udah ditutup, semua fasilitas seperti gym eh, atau restoran juga sama, cuma dia bisa order by kirim ya, tidak boleh bapak ngumpul-ngumpul di sana. Jadi sudah hampir 3 minggu setengah di lockdown dengan keadaan seperti ini. Tapi ya namanya manusia pasti masih ingin jalan-jalan. Tapi yang penting intinya adalah disiplin. Kalau kita disiplin, kita ngikutin aturan pasti baik-baik saja seperti itu. Nah, Mas Umar, ini kan lagi di rumah aja berarti ya. Nah, Iya. sehari-harinya Mas Umar ngapain nih pas lagi di rumah aja nih? Di rumah dan tidak di rumah sama saja. Jadi kita selalu ada kegiatan, aktivitas lah, selalu bergerak bersama keluarga. It's lebih fun karena kita ajak anak-anak kecil, anak-anak kita untuk tetap bergerak, berolahraga, do something lah. Saya juga pelatih nasional, saya juga menanganin tim Pelada Jawa Timur. Jadi saya tetap memberikan kewajiban saya sebagai pelatih, biarpun antara waktu yang berbeda sangat jauh, 5 jam antara Indonesia dan Switzerland. Misalnya jam 7 pagi Indonesia, jam 2 malam Switzerland, saya harus bangun jam 2 malam, saya tetap memberikan exercise buat mereka. Jadi itulah kewajiban saya, biarpun dengan keadaan seperti ini. Nah, Mas Umar, ini terkait dengan para atlet ya. Ini kan Yes, kita tahu dengan adanya COVID-19 atau corona ini ada semua lah ya, semua kompetisi sampai ke Olimpiade aja, Olimpiade Tokyo betul, undur. Ini betul. gimana menurut Mas Umar sendiri sebagai mantan atlet karateka? Ya, ya, kita sedih juga, tapi bagaimana kita dengan keadaan seperti ini, kita juga harus mengikuti aturan pemerintah yang ada. Olimpik yang kita tunggu-tunggu, banyak atlet dunia yang sudah mempersiapkan, terutama my team juga Indonesia, sudah mengikuti banyak kualifikasi. Ternyata tiba-tiba dengan keadaan seperti ini, kita menyukurinya ya, karena mungkin ada dampak yang positif juga dengan keadaan seperti ini. Uh, untuk Olimpik akan dipospon menjadi tahun 2001 dan bagus juga mungkin buat tim saya juga ada lebih besar kesempatannya untuk melangkah untuk bisa ikut di Olimpik karena masih ada waktu 1 tahun lagi untuk mempersiapkan. Buat pemain-pemain dunia juga sangat sedih karena mereka sudah berlatih keras, mereka sudah dapat poin, tiba-tiba mereka di stop untuk kualifikasi, ada mungkin 3-4 kualifikasi lagi untuk Olimpik itu dipospon semua, akhirnya dibatalkan, jadi untuk tahun depan diresmikan Olimpik Summer di Tokyo nanti seperti itu. Nah, ini kan karena nggak ada apa namanya turnamen dan juga ya pokoknya turnamen yang tadi ini kan juga kemarin saya juga membaca dapat beritanya bahwa ada juga atlet-atlet yang memang um, gajinya tuh dipotong karena adanya COVID-19 ini ya. Oke. Ya kalau masalah gaji memang ya kita sebagai atlet sebenarnya saya sebagai atlet dari tahun 2000 tahun 96 sampai tahun 2013 I only think about training competition. Memang mungkin zamannya sudah berbeda, banyak atlet sekarang, zaman sekarang ada uang, ada latihan seperti itu. Jadi mungkin ya saya berharap mungkin ada saya di sini memberikan inspirasi kepada junior-junior saya. Uh,
intinya kalau sebagai atlet, fokus aja di latihan dan competition. Uang itu akan datang sendiri. Itu yang saya jalanin selama 20 tahun. Memang di tim saya juga sama, karena sebenarnya kita sudah planning ada kompetisi bulan Juni, kita akan keluar ke Eropa latihan, terus ada pelatih asing lagi nanti menjelang PON nanti. Ternyata dengan adanya masalah COVID-19 ini, semua anggarannya di stop gitu. Jadi semua anggarannya di stop, jadi kita tidak bisa turnamen keluar, tidak bisa uh, training camp di luar, ikut kompetisi atau mendatangkan pelatih asing. Tetap yang penting kita healthy, safe, dan juga tetap masih bisa berlatih di rumah, itu intinya. Jadi masih tetap menjaga kebugaran kita, komitmen kita, intensitas kita tetap dijaga seperti itu. Nah, nih Mas Umar ya, ini udah mau sebulan nih teman-teman di Jakarta mengerjakan work from home gitu kan ya. Ini pasti ada rasa malesnya dibuat olahraga karena gym tutup, tempat olahraga tutup. Aduh, di rumah, wah, lihat kasur, pengennya tidur, males gerak gitu kan. Nih, apa sih motivasi yang bisa Mas Umar berikan untuk teman-teman yang lagi menonton agar olahraga di rumah? Olahraga itu di mana saja bisa, apalagi di rumah. Jadi bukan hanya kita bahwa kita harus pergi ke gym. Di rumah pun dengan keluarga lebih fun, dengan hanya menggunakan body weight movement kita. Terus banyak yang bisa dilakukan sebenarnya di rumah. Dan guys, kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Keep moving. Makanya kita punya simbol moving is life, seperti itu. Jadi, yes. Nih, tadi ada pertanyaan nih, Mas Umar ya. Tadi ada teman saya bertanya nih, emang dia interest banget sebenarnya sama olahraga, tapi nggak mulai-mulai. Teman saya cari. Ini bertanya nih, Mas, olahraga jenis apa yang sebaiknya dilakukan selama stay at home? Ya, it's easy and at least kamu punya continue dalam arti nggak usah harus 1 jam. Tetap 20 menit, yang penting kalian bergerak, tetap bagaimana dalam arti menjaga sirkulasi darah tetap berjalan, badan kita tetap fit. Bagus sekali saya kasih dalam arti tip yang bagus, exercise sama keluarga. Penting sekali, and fun. 20 menit saja bikin kayak jumping jack sama kinder, atau push up touch, atau bear crawl. Jadi fun, 20 menit saja. Semua di sini. Ya, signalnya adalah di sini. Kalau kita bilang, oh males, semua akan jadi males. Semua hanya di sini. Kamu bilang, oke, okay, I can do it, I do it. Semua di sini pasti akan enak jalannya. Harus mindsetnya dulu ya. Yes. Nah, ini tadi Mas Umar bilang tetap tetap bergerak, melakukan apa aja gitu kan, olahraga nggak harus di rumah, bisa 20 menit gitu nggak harus. Yeah, of course. Nah, sebaiknya sebenarnya olahraga itu untuk teman-teman yang lagi work from home ini, lagi stay at home, itu berapa kali seminggu sih menurut Mas Umar sendiri? Iya, makanya lebih penting sedikit tapi terstruktur gitu kan, lebih maksimal. Jadi mungkin hari Senin latihan apa, mungkin mau latihan kaki, terus besoknya mau latihan kardio, jadi terstruktur. Jadi memang kalau itu kan tidak lama, tidak latihan high intense ya, high intense beda, nggak boleh orang latihan high intense karena harus recovery lebih bagus, karena penting sekali untuk jaga recovery tubuh kita. Jadi 20 menit mungkin satu hari, satu minggu mungkin 3-4 kali sudah is enough gitu kan. Jadi yang penting tetap continue gitu kan. Oke. Seperti itu. Continue 20 menit. Gak apa-apa, gak harus sejam, tapi konsisten ya Mas ya? Yes, konsisten, betul. Oke, nah abis itu nih Mas, saya mau tanya lagi. Ini terkait, saya juga, ini globally kan ya, saya membaca satu apps olahraga di Indonesia dan juga di global itu, ini kan ada studio-studio di Indonesia yang tutup, banyak juga pekerja yang dirumahkan. Pendapat Mas Umar gimana nih sebagai trainer, apalagi Mas Umar sendiri adalah master trainer Strong Nation, untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga teman-teman sesama trainer, ini gimana nasibnya? Iya, jadi bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga sama. Jadi 3 minggu udah ditutup gym-gymnya. Tapi kita sebagai trainer guys,
kita harus aktif. Kita masih punya member di rumah. Kasih dia komunikasi yang bagus dalam arti mungkin kasih mental support atau motivasi. Mungkin juga sekarang sudah banyak orang sudah mulai namanya virtual class. Tetap kita keep mereka, kita support mereka, kita aktifin mereka biarpun dengan keadaan seperti ini. Mungkin buat yang pembisnis gym-gym memang ya semua di Switzerland juga sama gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap menjaga apa namanya partisipan kita, member kita tetap tidak terus terbebanin, tidak stres, tetap mendapatkan exercise biarpun di rumah. Itu semua dari instruktur-instruktur yang ada harus aktif mereka seperti itu. Jadi bisa lewat virtual juga ya Mas ya. Jadi yes. Sesuai tema saya nih, selancar olahraga di dunia maya. Berarti memakai apps-apps juga bisa gitu ya Mas. Betul. Kalau misalnya ini kan memang trennya nih, saya lihat juga beberapa studio olahraga yang saya follow di Instagram, itu kan mereka membuat kelas virtual di sosial medianya, di Instagramnya. Ini menurut Mas Umar sendiri gimana? Kalau menurut kita dalam arti buat yang strong atau Zumba, kalau untuk live di Instagram, di Facebook itu tidak diperbolehkan karena berhubungan dengan Sony Musik gitu kan. Ada perjanjian yang memang harus mereka tidak harus seperti apa, tapi kita diwajibkan untuk bikin kelas di live atau di Zoom atau di Skype atau di Google Hangout atau Microsoft Teams seperti itu. Dan juga Zumba memberikan fasilitas yang bagus namanya Scene Studio. Jadi buat Scene juga mendapatkan musik gratis, mendapatkan 500 musik gratis dari Zumba supaya mereka bisa mengajar dengan aman seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih bagus dari Sana Sari. Kalau pakai apps gerakan salah, memungkinkan cedera nggak sih? Nah, gimana tuh Mas Umar kalau cedera pakai olahraga memakai virtual? That's why instrukturnya harus teaching dalam arti harus sedetail mungkin memberikan movementnya. Jadi di Strong by Zumba is about the alignment, form alignment first. Jadi kita bicara intensity nomor kedua. Jadi di Strong by Zumba form alignment first. Kita teaching form alignment kepada partisipan. Karena untuk safe dan efektif. Baru setelah form alignment-nya bagus, baru kita bicara intensity supaya mereka bisa mendapatkan goal-nya. Kita sedikit progression buat mereka. Tapi kalau form alignment-nya tidak bagus, di Strong by Zumba kita tidak bicara intensity. Itu penting sekali buat member siapa saja. Makanya di Strong by Zumba itu penting sekali karena di Strong by Zumba itu ada 3 level. Jadi semua orang bisa menikmati kelas Strong by Zumba. Siapa saja. Karena ada level-level tertentu situ seperti itu. Oke. Jadi yang pertama itu sebelum pokoknya kalau misalnya olahraga di rumah yang harus diperhatikan itu berarti alignment-nya ya? Yeah, of course, form alignment. This is very important. Oke. Nih, Mas Umar nih ya. Ini dari tadi kita ngomongin Strong by Zumba. Strong by ini takutnya 61 orang yang menonton live kita nih bingung nih, Strong by Zumba apa sih bedanya sama Zumba sendiri? Ya, jadi Zumba sudah populer, sudah hampir 10 tahun lebih dengan dance class gitu kan. Zumba mempunyai ide ingin bikin sesuatu selain dance, yaitu HIIT workout. Jadi, tapi HIIT trainingnya itu berbeda dengan HIIT yang sudah beredar sekarang. Karena Zumba itu berhubungan dengan musik dalam arti artis-artis dunia, karena kebanyakan musiknya Zumba itu artis-artis dunia yang hadir di situ. Akhirnya HIIT-nya itu perfectly sync musik dalam arti setiap gerakan ada beats-nya. Jadi lain daripada, karena apa? Karena musik yang ada beat-nya itu membuat kita terus bergerak, terus terpacu. Misalnya kita latihan burpee ya kan, burpee 10 kali. Orang udah berpikiran mungkin sudah mulai ke-9 sudah goyang. Tapi kalau pakai musik itu mungkin lebih dari 10, mungkin lebih dari 15 karena musiknya selalu mendorong. Itu manfaatnya yang luar biasa di Strong by Zumba karena musik itu. Nah, ini ada baru muncul nih satu pertanyaan dari Nabila Sanjaya. Emang sekarang namanya jadi Strong Nation ya Mas Umar? Yes, jadi Stonation jadi tim. Stonation itu kan tim ya. Jadi supaya orang dulu
3 tahun yang lalu orang berpikir, dance class lagi, mungkin program yang lain tentang dance gitu kan. Makanya Home Office sudah berpikir jauh-jauh hari untuk merubah nama itu. Akhirnya jadilah terbentuk Strong Nation, strong untuk kita semua, strong team lah seperti itu. Nah, Supaya ada pertanyaan lagi dari Tiffany Raitama nih. Kalau buat pemula better Zumba or SBZ? both is good. Karena apa? Karena di Strong by Zumba itu ada semuanya. Ada muscle condi, ada kekuatan ototnya, ada kardionya, ada core-nya, ada stabilisasinya, ability-nya. Banyak. Zumba sama kardio dan dance. Ada flexibility-nya. Both is bagus sekali karena untuk kita kuatkan ototnya, kuatkan kencangnya semua, baru kita latihan Zumba untuk relax-nya, untuk fun-nya. Jadi both sebenarnya sama semua manfaatnya. Oke, gitu ya. Nih Mas, sedikit aja. Kan Mas Umar ini sebelumnya adalah karateka nasional ya kan. SEA Games, Asian Games, medali sudah tumpah ruah lah. Udah Mas Umar miliki. Ini tiba-tiba bergeser ke Zumba. Itu ceritanya gimana tuh Mas? Panjang ceritanya. Jadi saya masuk tim nasional tahun 97. Setelah itu saya komitmen di situ, saya ingin menjadi atlet profesional, saya ingin berkarir lah. Saya ingin juara, waktu itu saya mempunyai goal, saya ingin juara dunia waktu itu. Setelah itu saya terbang, ingin melihat dunia lain. Dalam arti, kenapa orang Eropa karatenya bagus-bagus? Kenapa orang Eropa kok sering juara gitu kan? Saya tahun 2004 saya terbang ke Paris. Ada sekarang menjadi istri saya. Dulu saya tanya sama dia, punya nggak kalian punya tempat latihan yang bagus di Eropa waktu itu? Dikasihlah tempat, datanglah ke France, namanya Fodé. Fodé ini adalah atlet juara dunia dari Senegal, tapi dia tinggal di France. Pergilah saya tahun 2004 yang tidak tahu apa-apa, masih polos, masih ya nekat lah, nekat. Intinya nekat, karena saya ingin berhasil seperti itu. Saya terbang ke Paris, tidak kenal siapa-siapa, saya juga tidak kenal Fodé. Saya kenal Fodé di turnamen saja kejuaraan dunia, tapi tidak kenal begitu, say hello tidak. Karena saya dikasih referensi dengan istri saya bahwa ini Umar Sarif, atlet Indonesia, bla bla bla. Akhirnya jadilah saya 2 bulan berlatih di situ. Tanpa bahasa, mungkin bahasa Tarsan lah. Yang penting saya tahu bagaimana latihannya, bagaimana saya dapat ilmunya. Intinya seperti itu. Ternyata bahwa latihan pola latihannya beda banget. Seperti itu. Hasilnya sangat luar biasa. Saya dapat juara Asia waktu itu tahun 2004. Dan juga juara PON. Dan kita kembali lagi berlatih di Jerman. Setelah saya berhasil di Eropa, federasi saya tahu bahwa latihan di Eropa berbeda. Akhirnya kita satu tim latihan di Jerman tahun 2005, satu tim. Di situ kita juga berhasil. Kita menjadi juara umum di SEA Games Filipina, karate juara umum. Saya orang yang pertama kali dari seluruh atlet Indonesia yang mendapatkan 3 medali emas langsung di dalam satu kejuaraan. Itu di SEA Games waktu itu 2005. Dengan kondisi waktu itu 2 bulan saya menjalani operasi ligamen. Tapi bersyukur alhamdulillah saya masih diberikan sesuatu, bisa mengabdi, memberikan sesuatu kepada bangsa. 3 emas SEA Games 2005. Setelah itu baru kita persiapan Asian Games 2006. Dikirimlah 8 orang berlatih ke Jerman 5 bulan waktu itu. 6 bulan kemudian mau menjelang Asian Games, saya menderita putus kaki. Jadi otot ligamen saya putus. Setelah itu saya menyerah karena dokter bilang kamu tidak bisa main, tapi dalam hati, lubuk hati saya nggak mungkin, saya pasti bisa seperti itu. Setelah karena putus gitu kan, karena dua-duanya putus gitu. Tinggal 6 bulan, harus 12 bulan recovery-nya. Saya berpikir dalam setiap malam saya tidak bisa tidur, saya jauh-jauh di Jerman, di negara orang, saya tidak main nanti di Asian Games, apa orang Indonesia bilang dalam hati saya selalu
berpikiran seperti itu. Pelatih saya, orang Jerman, melihat saya karena saya melihat gelisah, terus melihat ingin terus join latihan mereka. Pelatih saya bilang, kamu mau main? Gitu. Saya bilang, saya mau main, saya bilang gitu. Ya udah, kamu boleh main, tapi kamu hanya menggunakan pengalaman kamu karena otot kamu tidak ready. Disitulah motif saya langsung kayak explode gitu. Jadi oke, saya masih bisa seperti itu. 6 bulan tanpa persiapan, hanya leg press buat kekuatan kaki. At least dalam hati pemikiran saya waktu nanti main di pertandingan, saya bisa berdiri tegak. Itu saja komitmen saya. Setelah hari hanya, saya sudah siapin dalam hati plester itu kan, tapping. Saya tapping, yang penting saya bisa berdiri. Dengan kondisi kaki satu, alhamdulillah saya bisa ke semifinal. Oh. Yes, saya bisa ke semifinal. Perebutan juara semifinal saya kalah dengan Kuwait, perebutan juara 3 untuk perunggu, saya lawan Korea. Di situ saya namanya apa ya, adrenalin atau merah putih atau whatever, nggak tahu itu. Jadi otomatis kaki itu nendang sendiri, jatuh lagi, berdiri lagi, otomatis seperti itu. Karena yang nonton banyak, di situ ada Menpora, Pak Adi Ades Daud, ada ketua umum saya Pak Luhut Panjaitan, juga ada semua pada nonton sampai teriak-teriak, wah Umar, begitu. Saya nggak berpikiran, yang pikiran saya adalah lawan saya di depan saya. Jadi saya jatuh bangun, jatuh. Waktu itu terakhir skor 5-3. Saya mendapatkan 3, juara 3 Asian Games dengan kaki 1, 2006. Tapi kembali lagi ternyata kaki saya putus. Aduh, oke. Yes. Ligamennya ya? Yes, putus. Bukan. Otot ligamennya. Setelah itu, setelah habis Asian Games itu putus, dokter memberikan referensi saya harus operasi di Swiss. Di Swiss ada dokter spesialis ortopedi yang juga mantan atlet juara Olimpik rowing, gitu. Akhirnya saya datang ke Swiss, gitu kan. Saya datang ke Swiss, saya menemui dokter, saya memberikan pengalaman saya menceritakan semuanya. Dokter sampai, saya baru kali ini lihat pasien seperti kamu, seperti itu. Dokternya sampai bilang, oke, apa planning kamu? Saya masih ingin jadi atlet, bla 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 bla. Karena masih panjang karir saya. Waktu itu 2007. Ada 2008 banyak, ada PON, ada Asian Games 2010, ada SEA Games dan selanjutnya. Oke, dokter bilang, oke, sekarang kamu pulang ke rumah. Kamu pikirkan, kalau kamu mau istirahat 1 tahun, kamu telepon saya, kata gitu. Tapi kalau kamu tidak mau istirahat, jangan telepon saya, kata gitu. Jadi 2 pilihan, mau istirahat habis dioperasi, atau tidak mau istirahat, jangan telepon, seperti itu. Okay. Saya berpikir, waktu itu 2007, SEA Games. Akhirnya, mau nggak mau, SEA Games saya lepas. Karena demi kondisi kaki. Oke, saya telepon dokternya, oke dok, saya mau operasi. Ya udah, datang. Itu dokter itu saya operasi kaki sudah hampir 8 kali. Wow. Yes, 8 kali. Setelah saya operasi, disitulah saya mulai berpikir, tidak mungkin saya dengan kondisi seperti ini tinggal di sini, di situ. Disitulah saya berpikir dengan istri bagaimana kita membuat suatu studio, gitu kan, supaya saya mempunyai kegiatan, supaya saya juga bisa mengajar, seperti itu. Dari situlah saya juga banyak ngambil guru fitness, bukan hanya di Strong by Zumba, saya juga ada TRX, ada Taibo, ada Max, jadi banyak. Jadi setelah itu ya udah, saya tinggal di Switzerland. Tetap yang membuat saya terpacu, challenge saya adalah saya mencari kompetisi sendiri, saya cari turnamen sendiri, saya cari pelatih sendiri untuk menghadapi SEA Games, Asian Games. Jadi setelah saya berlatih turnamen di Eropa, yaitu tanpa, ya saya sedikit mengutarakan, karena 20 tahun karir saya berkarir itu tidak sedikit, karena mungkin sejarah buat Karateka, saya 20 tahun selamanya
Dan alhamdulillah 20 tahun tidak pernah terkalahkan sampai sekarang. Jadi saya pensiun sendiri, istirahat sendiri, tapi saya ingin memotivasi, memberikan inspirasi kepada junior-junior saya. Karena sebenarnya mereka bisa, semuanya adalah di mindset dan di mental. Sekarang beda zaman dulu, makanya saya bilang, saya hanya berpikir prestasi. Berlatih kompetisi, berlatih kompetisi. Karena uang akan datang sendiri. Karena lihat sekarang penghargaan luar biasa, tapi kalau kita tujuannya uang, kita tidak akan pernah berhasil. Satu, pasti kesombongan yang ada. Merasa hebat, merasa jago. Habis itu, latihannya sedikit, lebih banyak nongkrongnya. Itu yang terjadi sekarang. Seperti Keren itu. banget. Nah, nih, Mas Umar, dari tadi kita ngomongin tentang olahraga di rumah. Mas Umar, boleh nggak nih mimpin sedikit untuk teman-teman yang ada di rumah nih, gimana sih olahraga basic aja, nggak usah yang susah-susah. Yes, yes. Untuk olahraga di rumah gimana? Aku udah sediain Yes. mat loh, aku udah lengkap baju olahraga nih untuk Oke. olahraga. Ini Strong by Zumba itu komplit ya. Strong by Zumba itu komplit. Ada muscle conditioning-nya, ada kardionya, ada core-nya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana yang low-nya movement. Supaya bisa dinikmatin semua orang. Karena Strong by Zumba bisa dinikmatin semua orang. Bagaimana kamu rasakan. Karena di situ ada leg challenge, ada push up challenge, ada cardio, ada plyometric, ada core exercise. Komplit sekali. Jadi saya sama teman-teman yang ada di rumah, saya sama-sama kita ngikutin exercise 10 kali aja, kita kombinasi gerakannya, oke? Oke, ini aku berarti agak ngatur posisi juga kali ya? Yes. Ini Mas Umarnya nggak ngatur posisi untuk live? Oh ya, oke. Oh ya, bareng lagi kayaknya. Oke. Oke, sebentar. Bisa kelihatan? Saya agak jauh tapi ya, biar kelihatan. Nah, mungkin di sini kali ya, saya agak. Oke, biar lebih maksimal, sedikit saya menunjukkan movement-nya tanpa musik. Nanti biar kita pakai musik, jadi motivasinya lain, oke? Oke. Jadi yang penting kita tahu tekniknya dulu, oke? Oke. Sekarang kita side lunge, lihat side lunge. Side lunge seperti kita duduk ke belakang. Jangan kamu press ke depan, seperti side lunge. Oke, this is easy one. Step up, down. Step up, down. Oke? Ini agak Bisa ngelihat nggak? Iya kan? Bisa ngelihat nggak? Saya kakinya. Oke? Lunge, side lunge, here, and then side lunge again. Bisa kelihatan nggak? Aku sih bisa kelihatan. Oke, kakinya tetap seperti ini. Berdirinya seperti ini. Jadi nggak ditarik, turun. Oke? Tap, turun. This is easy one. Seperti yang paling low. Oke? Kalau mau challenge, angkat, down. Angkat, down. Angkat, down. Oke? Kalau mau tetap low, ke bawah. Up, down. Oke? Seperti ini. Jadi kerasa banget glue-nya, quadricepsnya. Oke? Baru kedua movement-nya is curtsy. Tetap ini diam, baru cross seperti ini, curtsy. See? Lihat. Yes, super. Oke? Curtsy. One, and then step. Step. Lihat stepnya sini. Gini. Step, yes. Curtsy, tap. Curtsy, tap. Curtsy, tap. Now, curtsy, stop. Tetap curtsy. Now, skill jump. Jump. Sama-sama kakinya lem sama-sama. Jump. Jump. Jump, correct. Jump. Now, stop. Squat. 1, 2, 3 squat. Now jump front back. Gampangnya hanya squat. Gampang aja. Squat, and squat. Selesai baru kita
Sumo squat 4 kali ke depan. 1, maju. Maju lagi. 2. Oke. Low. 3. Wah, saya udah Oke. ngos-ngosan nih Mas Umar. 4. Sumo squat. 4. Mundur lagi. 4 maju, 4 ke belakang. Nggak cukup saya. Oke, sekarang pakai musik ya. Oke. Oke, good. Ini saya enakan agak ke atas apa? Di sini aja nih. Mas Umar saya ngos-ngosan loh. Benar. Kayaknya nggak lebih enak. Saya udah lama nih olahraga. Kita lagi menunggu Mas Umar untuk menyetel musik beatnya untuk movement yang tadi Mas Umar kasih ke saya. Ada lunges, ada curtsy, ada squat dan juga sumo squat. Saya sudah mulai. Sudah capek? Enggak dong. Insya Allah enggak. Oke, good. Ini teman-teman bisa ngikutin ya di rumah. Sebenarnya ini gerakannya simpel ya, Mas Umar ya. Simpel gerakannya. Kedengeran musiknya. Oke. Oke, dengar musiknya? Dengar. Oke. Now let's go lunge. Lunge. Easy. Delapan kali lagi. Press. Come on. Bisa. Hop here, kursi. Step. Kursi. Step. Kursi. Awas. Dadanya tegak. Shouldernya down. Good. Lower lagi. Come on. Satu lagi. Stop. Now kursi. Jump. Jump. Kursi. Good. Good. Jump. Ganti side. Awas dadanya tegak. Shoulder down. Bener ya nih Mas Umar ya? Yes. Yang penting Satu align kali dulu. lagi. Hold. Squat. Squat. Go. Down. Up. Down. Awas lututnya. Jangan melebihin jempol. Oke. 4. Sekarang 4. Sumo. Maju. 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 Sekarang mundur. 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 Lagi 4 maju. Maju sumo. Lower. Mundur. Awas, satu lagi. Kembali ke squat. Squat, down. Down, up. Awas kakinya jangan melebihin. Core tight. Terus. Now sumo lagi 4 maju. Sumo. Jang. 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 Mundur. Jang. Come on. Lagi maju ke 4 lagi. Terakhir. Let's go, let's go. I'm only hot. Wow, good job. Good job, guys. Wow. One more time. Okay, stop. Breathe. Woo. Udah nih ya Mas ya. Sesi bikin olahraga malam-malam jam 7 sama Mas Umar. Untuk saya udah antisipasi bawa
ya kan? Betul, Biarpun betul. low, tapi efektif, ya kan? Benar-benar it is master conditioning. Jadi important is alignment. Bagaimana alignmentnya? Jadi guys, moving is life. Ambil kelas apa saja mumpung di rumah atau enggak bikin kelas sendiri sama keluarga is very effective. Keep moving, stay strong. Oke. Nih, lumayan capek juga ya Mas Umar walaupun 5 menit gitu. Yes, Tapi yes, yes. 5 menit asal konsisten, tetap Yes. sehat, pas lagi Iya, betul kan? betul, betul, Oke. betul. Terima kasih Mas Umar sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. Indonesia TV. Semoga Mas Umar dan juga keluarga selalu dilindungi Yes. penyakit-penyakit di luar sana, selalu sukses. Amin. Ngos-ngosan nih ngomongnya. Satu lagi guys, kalau kalian mau mengambil instructor training, sekarang ada online instructor training Strong Nation lewat virtual online. Kalian ingin cari kelas atau Strong, ada di www.strong.com. Di situ ada kelas, ada training. Jadi kita sudah memberikan online training. Kalian di rumah pun mendapatkan edukasi. Jadi tetap bergerak, tetap bisa mendapatkan exercise di rumah. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Moving is life. Stay strong. Oke, terima kasih Mas Umar. Sampai ketemu di lain waktu. Sama-sama. Oke. Nah.